Hai 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 hai. Apa kabar anak-anakku? Calon siswa STEM Batema tahun 2020-2021. Apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, baik-baik saja dan berbahagia tentunya. Perkenalkan, saya nama Hari Prabowo Catur Handoko. Saya adalah salah satu guru kalian nanti di STEM Batema. Mata pelajaran yang saya ampu adalah bimbingan konseling. Ya, jadi saya salah satu guru BK dari 4 guru BK yang ada. Sedangkan tugas tambahan saya adalah di kesiswaan. Jadi selain guru BK, saya diberi amanah oleh sekolah ini untuk menjadi wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Pada kesempatan ini saya ada di Sungai Progo. Santai saja. Kenapa ada di sungai? Karena saya suka mancing. Ada yang suka mancing? Kita sumit. Anak-anakku, pada kesempatan ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan pada kalian. Yang pertama, saya ingin mengucapkan selamat buat kalian. Ada 537 siswa baru tingkat 10 yang akan mengisi kursi-kursi tingkat 10 di SMK Negeri 1 Temanggung tahun ajaran 2020-2021, yaitu kalian semua. Saya ucapkan selamat atas telah tercapainya keinginan kalian, mungkin juga keinginan keluarga dari kalian untuk bisa menimba ilmu di SMK Negeri 1 Temanggung, STEM Batema. Selamat sekali lagi atas keberhasilan tersebut. Karena ada sekitar tepatnya itu 879 calon siswa kemarin yang mendaftar di sekolah ini. Dan berbahagialah, kalian termasuk dari 537 siswa yang diterima, baik di jurusan PPP, kimia analis, maupun jurusan agroindustri. Selanjutnya, anak-anakku sekalian, seperti kita ketahui bersama bahwa saat ini masih situasi kondisi pandemi COVID-19, sehingga KBM pembelajaran belum bisa dilaksanakan dengan tatap muka. Tapi tidak masalah karena sekolah sudah menyiapkan aplikasi-aplikasi untuk pembelajaran atau kegiatan belajar mengajar yang akan kalian ikuti, yaitu daring, online, kalian belajar di rumah. Karena memang kebijakan pemerintah masih mengharuskan seperti itu agar pandemi ini bisa segera berakhir. Selain itu, anak-anakku yang saya cintai, Pak Bowo juga ingin menyampaikan, yaitu begini. Walaupun PPDB tahun 2020-2021 ini dilaksanakan dalam kondisi yang khusus, ya, sehingga sistem penerimaannya atau sistem seleksinya dilaksanakan lain dari biasanya, di mana pemerintah memberikan kepercayaan yang tinggi kepada calon siswa maupun keluarganya, orang tua, wali murid, untuk mendaftar secara online dan menginput sekaligus mengupload data-data yang dimilikinya, baik itu data keluarga, data prestasi yang kaitannya dengan nilai, juga piagam-piagam atau sertifikat penghargaan kejuaraan lomba yang pernah kalian ikuti, termasuk nilainya, ya, sehingga ini diperlukan suatu
tingkat integritas maupun kejujuran baik dari siswa maupun orang tuanya untuk memberikan data-data yang betul, data-data yang sesuai dengan keadaan, atau data-data yang sebenarnya memang dimiliki oleh calon siswa tersebut. Walaupun pemerintah juga memberikan peringatan, yaitu berupa sanksi bila mana ada calon siswa yang memberikan data informasi yang berkaitan dirinya itu tidak benar, maka akan berisiko dibatalkan penerimaannya. Tetapi selama proses PPDB yang berlangsung di SMK Negeri 1 Temanggung, alhamdulillah panitia PPDB telah bekerja keras dan dengan segala teknik, cara pelayanan yang telah dilakukan, insya Allah dari 537 siswa yang diterima termasuk kalian, ini adalah siswa-siswa yang betul-betul jujur, berintegritas tinggi, ya, menyampaikan informasi data sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Sehingga siswa-siswa yang akan kami didik, siswa-siswa yang akan belajar bersama di SMK Negeri 1 Temanggung adalah siswa-siswa yang istimewa. Sekali lagi, selamat buat kalian, selamat buat keluarga kalian, dan semoga keberhasilan kalian untuk bisa sekolah di sini diwujudkan dengan rasa syukur, ya, dilanjutkan dengan niat untuk bisa sekolah dengan sebaik-baiknya. Karena sekolah di sini 4 tahun. Jadi jangan sia-siakan waktumu, jangan sia-siakan biaya yang jika nanti harus dikeluarkan untuk biaya pendidikan, karena sangat mengecewakan bila nanti setelah kalian diterima di sekolah di SMK Negeri 1 Temanggung, kalian tidak bisa mengikuti, melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Tentunya Bapak Ibu Guru akan melaksanakan tugas membimbing, mengajar, mendidik kalian dengan sebaik-baiknya. Dan mari kita ciptakan kerjasama yang baik di dalam kalian melakukan tugas-tugas pendidikan maupun kami Bapak Ibu Guru melaksanakan tugas-tugas pendidikan juga, sehingga nanti terjalin kerjasama yang baik, menyenangkan, dan menghasilkan sesuatu yang kalian harapkan dan Bapak Ibu Guru harapkan. Tentunya kelancaran sekolah kalian, lulus dengan prestasi yang maksimal. Selanjutnya, anak-anakku yang saya cintai, Pak Bowo juga ingin menyampaikan bahwasannya Pak Bowo dan teman-teman tim kesiswaan yang mendapatkan tugas di unit kerja kesiswaan menyampaikan beberapa hal penting buat kalian sebelum nanti kalian mengikuti pelajaran. Bahwasanya tugas di unit kerja kesiswaan yang pokok adalah melaksanakan bimbingan, pengarahan, pengendalian kegiatan-kegiatan siswa. Apa yang mendasari atau apa yang menjadi pedoman untuk melaksanakan tugas itu adalah tata tertib sekolah. Ya, jadi unit kesiswaan adalah ujung tombak untuk menegakkan tata tertib kedisiplinan siswa di dalam belajar. Kenapa perlu, anak-anakku? Ya, karena dimanapun tempatnya, baik itu sekolah, masyarakat, kantor, perusahaan, semuanya mempunyai tata tertib. Karena tata tertib itu digunakan untuk mengatur kegiatan, ya, supaya bisa berjalan dengan baik. Dan di sekolah pun juga demikian. Ya, kalau mungkin tentang tugas-tugas akademik, ilmu pengetahuan nanti akan kalian dapatkan dari Bapak Ibu Guru yang mengampu mata pelajaran. Tetapi unit kerja kesiswaan adalah tugasnya mengawal kalian supaya kalian dapat mengikuti pelajaran dengan baik, mempunyai karakter yang baik, sehingga baik secara akademik maupun secara karakter kalian akan menjadi pribadi-pribadi yang unggul.
Sehingga di dalam persaingan nanti entah kalian mau mencari sekolah lanjutan di perguruan tinggi maupun mencari pekerjaan, bahkan mencari jodoh, kalau ada yang lulus nanti rencana mau menikah, itu kalian mempunyai modal yang bagus sehingga mendapatkan peluang sekolah yang bagus, pekerjaan yang bagus maupun jodoh yang istimewa juga. Jadi itu intinya tugas unit kerja kesiswaan. Selain itu, kesiswaan juga mempunyai tugas, yaitu menggali, meningkatkan, memberikan fasilitas untuk supaya bakat, minat, potensi yang kalian miliki nanti bisa semakin terasah dan kompetensi kalian menjadi semakin banyak. Ya, jadi itu adalah tugas utama di kesiswaan. Kalian ingat kemarin waktu daftar ulang bersama dengan orang tua kalian dihadirkan ke sekolah. Di antaranya adalah untuk menerima penjelasan dari unit kerja kesiswaan mengenai tata tertib. Ya kan? Nah, kalian kemarin juga sudah menandatangani surat pernyataan, beberapa surat pernyataan yang intinya adalah kalian siap untuk mengikuti pembelajaran dengan baik, ya, memenuhi tata tertib yang ada, dan itu sudah ditandatangani di atas materai. Saya harap itu jangan dianggap main-main, ya, karena bagaimanapun juga untuk mengatur kegiatan belajar mengajar supaya tetap bisa berjalan dengan baik dan mengawal kalian untuk bisa mengikuti pelajaran dengan baik, menyenangkan, berhasil, ada beberapa ketentuan yang memang harus kalian ikuti. Dan kami di kesiswaan akan berusaha mengawal itu, dan kami senang, Bapak Ibu guru senang, sekolah senang, dan kalian pun akan senang jika terjalin kerjasama yang baik. Kalaupun toh nanti ada beberapa hal yang kurang menyenangkan terkait dengan adanya pembinaan, bimbingan buat kalian, maka itu adalah tugas kami sebagai unit kesiswaan, Bapak Ibu guru yang juga sebagai perwakilan orang tua kalian, supaya kalian nanti tetap berjalan pada aturan, pada rel yang sebenarnya di dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar. Bukan untuk apa-apa. Seperti halnya orang tua kalian, jika kalian di rumah melakukan pelanggaran, tentunya orang tua pasti akan memberikan peringatan, membimbing kalian, mendidik kalian supaya kalian tidak semakin terjerumus ke dalam masalah-masalah yang lebih besar lagi. Itu tugas kami. Dan kami selalu serius untuk melaksanakan itu bersama teman-teman tim kesiswaan. Jadi mari kita buat kerjasama yang menyenangkan dengan mengikuti tata tertib, tidak terlalu banyak melanggar tata tertib, karena pada dasarnya itu akan merugikan kalian sendiri. Mungkin kalian akan berpikir, wah, ngapain sih tata tertib, ya, kadang datang telat jadi masalah, ya, penampilan kurang sesuai jadi masalah, ya, ngapain sih yang biasa dilakukan oleh anak-anak muda itu, ya, jadi masalah. Itu sebenarnya semuanya adalah untuk menjaga kalian sendiri supaya kalian lancar di dalam sekolah, karena itu yang diharapkan Bapak Ibu guru kalian sendiri maupun orang tua kalian. Jadi tugas kami sebetulnya adalah menjaga kalian, melindungi kalian supaya kalian lancar, sukses menyelesaikan sekolah di SMK Negeri 1 Temanggung. Kurang lebih begitu anak-anak. Mungkin pada kesempatan ini Pak Bo juga ingin bercerita, menyampaikan beberapa pengalaman di kesiswaan maupun BK. Oh ya, di kesiswaan ada unit juga bimbingan konseling, ya, yang nanti juga akan mendampingi kalian jika kalian mendapatkan problem-problem, masalah-masalah yang sekiranya mengganggu proses pendidikan kalian, kelancaran belajar kalian. Dengan senang hati Bapak Ibu guru BK akan melayani kalian untuk membantu memecahkan masalah kalian
sekiranya itu sampai akhirnya betul-betul berat dirasakan, datanglah ke BK untuk konsultasi, untuk berbagi cerita. Siapa tahu dengan kalian bercerita ke Bapak Ibu Guru BK, nanti masalah yang kalian hadapi bisa terselesaikan. Baik itu masalah yang terkait dengan rumah maupun masalah yang terkait dengan kegiatan di sekolah. Nah, saya tambahkan juga cerita tentang pengalaman kami di dalam mendidik atau mengawal kalian. Gini anak-anak ya, Pak Bowo dan tim kesiswaan maupun Bapak Ibu Guru BK setiap tahun selalu saja harus memanggil beberapa orang tua atau wali murid, Bapak Ibu kalian, atau wali yang bertanggung jawab terhadap pendidikan kalian, itu untuk diskusi, mengklarifikasi satu masalah, membicarakan kalian jika ada yang mengalami masalah, karena itu diperlukan untuk bekerjasama, mendidik, mengawal kalian. Karena tanpa kerjasama dari sekolah mau dengan Bapak Ibu kalian, orang tua kalian atau wali, itu sulit untuk bisa membimbing kalian. Yang paling menyedihkan, ini harus saya sampaikan di sini ya, beberapa masalah yang sering muncul atau sering dilakukan oleh anak-anak. Paling sering itu adalah masalah kedisiplinan. Ya. Misalnya, kedisiplinan tentang kedatangan ke sekolah. Ya, sekolah misalnya harus mulai KBM jam 7. Kalian tentunya diusahakan bisa datang ke sekolah sebelum jam 7. Sehingga pada saat jam pertama dimulai kalian tidak terlambat. Karena kalau terlambat, kalian akan mendapatkan tugas-tugas dulu, akan mendapatkan bimbingan dulu, pembinaan, ya, supaya nanti kalian tidak akan telat lagi. Karena kalau telat kalian akan rugi, ya, kalian terlambat mengikuti pelajaran, ya, kalian tidak bisa mengikuti materi dengan baik, ya, sehingga apa yang diharapkan Bapak Ibu Guru untuk mentransfer ilmu pengetahuan kepada kalian menjadi tidak berhasil. Kemudian juga masalah penampilan, ya, mulai dari pemakaian seragam, atribut, ya, yang tidak sesuai dengan yang sudah diatur, itu kadang juga mengganggu kalian. Model rambut, misalnya ada ketentuan model rambut untuk laki-laki itu dengan potongan model tertentu, ya ikuti saja. Dulu saya pernah mendapatkan protes dari beberapa anak, Pak, apa sih hubungannya antara model rambut dengan kecerdasan? Mau rambut gondrong, mau rambut disemir, mau rambut model apa, kan nggak ada hubungannya dengan kecerdasan, Pak, dengan prestasi, Pak. Bisa dikatakan begitu, tapi sebetulnya kedisiplinan mengenai pemakaian atribut, kemudian model rambut, ya, dan beberapa aturan yang lain itu adalah sebetulnya mendidik kalian untuk membiasakan diri mengikuti peraturan yang ada. Jadi pembentukan karakter melalui pembiasaan rutinitas yang harus dilakukan supaya kalian tertib dan terbiasa, sehingga di dalam karakter kalian itu muncul satu karakter yang disiplin, bahwa jika ada peraturan harus diikuti, karena dimanapun pasti ada peraturan. Nanti kalian masuk ke masyarakat ada peraturan, nanti masuk ke perguruan tinggi mau kuliah ada peraturan, kalian nanti bekerja ada peraturan. Nah, sehingga kalau kalian terbiasa mengikuti aturan, niscaya nanti kalian tidak akan menemui banyak masalah, dan kalian akan mendapatkan predikat atau orang yang berkarakter baik, dan insya Allah nanti akan membuat kalian berkembang dengan baik. Karena jika orang banyak melanggar peraturan, pasti dimanapun akan ketemu masalah yang kadang menghambat karirnya, ya, menghambat kuliahnya dan segalanya. Jadi pentingnya di situ anak-anak. Kemudian juga yang sering muncul adalah yang paling menyedihkan bagi kami adalah jika orang tua tiba-tiba
ke sekolah menemui guru BK atau menemui bapak ibu guru kesiswaan, kemudian menceritakan kalau mau pamit anaknya tidak diteruskan, misalnya baru kelas 1, kelas 2, kelas 3, ya harus keluar. Kenapa harus keluar kok belum selesai? Ternyata masalahnya adalah dari akibat pergaulan bebas. Ya, itu sangat menyedihkan. Banyak orang tua yang datang ke sekolah, Pak, anak saya mau berhenti aja sekolahnya, Pak. Loh, kenapa Bu? Kok mau berhenti? Harus saya nikahkan, Pak. Kalau sudah begitu, hancurlah masa depannya. Orang tua sedih, sekolah sedih, kamu pun akan menjalani kehidupan dengan berat. Karena kebanyakan hal itu terjadi antar pelajar. Anak-anak yang masih usia setara, masih sekolah sama-sama kelas 1, sama-sama kelas 2, atau dengan kakak kelas, baik sekolah sendiri maupun sekolah lain. Bayangkan jika itu terjadi pada kalian. Maka masalah yang kedua biasanya sering muncul adalah masalah hubungan antar lawan jenis. Karena biasanya di usia-usia ini kalian sudah mulai punya rasa tertarik dengan lawan jenis, mulai pacaran, sampai akhirnya kalian terlena dan terjadi kehamilan di luar nikah. Juga ada masalah lagi yang sering atau bahkan kadang-kadang muncul dan pernah juga terjadi, hati-hati dengan obat-obatan terlarang, ya, minuman keras. Ada beberapa kasus di sekolah kita tahun-tahun sebelumnya, anak-anak yang terjerumus ke masalah itu akhirnya sekolahnya end, tidak bisa tuntas, tidak bisa selesai, dan akhirnya harus mengundurkan diri. Itu yang terjadi. Jadi pesan Pak Bowo, ya, bersyukurlah kalian sudah diterima di SMK Negeri 1. Laksanakan kegiatan belajar mengajar dengan baik, belajarlah dengan sungguh-sungguh, ya. Hati-hati di dalam bergaul, selalu fokus sekolah. Kalau toh pun harus diselingi dengan bermain, ya, dan sebagainya, itu hal yang wajar. Tetapi jangan sampai keluar dari rel. Nah, itulah tugas kesiswaan. Karena untuk mengawal kalian, kadang-kadang kami harus melaksanakan rahasia HP, ya kan? Yang biasanya kalau sudah ada rahasia HP, ketahuan nanti di HP-nya ada apanya, ada gambar, ada foto, ada komunikasi, ya, yang di situ nanti biasanya kami bisa menelusuri masalah apa yang kalian alami. Dan itu akan kami komunikasikan dengan orang tua kalian. Bukan untuk membuat kalian susah, bukan untuk membuat kalian sedih, tetapi itu adalah untuk menjaga kalian supaya kalian tetap baik-baik saja, ya. Karena di usia-usia kalian memang masih perlu untuk selalu diawasi, dibimbing, ya, dikawal, ditemani, ya, diingatkan. Nah, itulah tugas-tugas kesiswaan. Jangan dipikir terlalu berat, jangan membuat kalian takut, tapi buatlah ini justru membahagiakan buat kalian, karena kalian ada yang ikut menjaga. Di rumah kalian dijaga oleh orang tua, dibimbing orang tua, di sekolah tugas kami menjaga kalian. Dan semoga kalian mau dan bisa bekerja sama dengan baik dengan kesiswaan maupun BK. Jadi anak-anak, itu yang ingin saya sampaikan pada kegiatan MPLS ini. Karena sekali lagi kegiatan MPLS di sekolah kita dilaksanakan secara daring karena kebijakan pemerintah dan pertimbangan-pertimbangan di sekolah kita, karena muridnya jumlahnya banyak, sangat berisiko jika dilaksanakan dengan tatap muka, karena dimungkinkan nanti akan menimbulkan masalah potensi untuk penyebaran virus COVID-19 yang oleh pemerintah sekarang memang sedang menjadi prioritas untuk bagaimana supaya segera masalah ini selesai. Dengan tidak mengurangi rasa sayang dan cinta kami pada anak-anakku tingkat 10, ya. Sekali lagi pesan Pak Bowo, manfaatkan waktu sebaik-baiknya, ya, fokus untuk sekolah. Karena jangan sampai sekolah di sini yang sudah 4 tahun nanti harus menjadi 5 tahun.
bahkan menjadi 6 tahun. Ya, teman-teman kalian sudah kuliah dan sudah kerja, kalian masih sekolah di STEMBA. Ya, jangan sampai itu terjadi. Jadi itu anak-anakku pesan dari Pak Bowo. Semoga apa yang Pak Bowo sampaikan ini bisa kalian pahami, bisa kalian mengerti, kalian resapi, dan insya Allah nanti bisa kalian laksanakan. Gitu. Dan sekali lagi selamat buat kalian. Pak Bowo turut bangga dengan kalian atas prestasi bisa diterima di sekolah ini. Nah, setelah apa yang saya sampaikan Pak Bowo ini, nanti mungkin ada sedikit tayangan video terkait dengan standar new normal, bagaimana nanti kita atau kalian prosedur-prosedur yang harus diikuti di dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar bila pada saatnya nanti sudah kalian diizinkan untuk datang ke sekolah melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara langsung. Semoga harapan kita nanti pandemi ini bisa cepat selesai, cepat tuntas, sehingga kita bisa bertatap muka sekolah, ketemu langsung, komunikasi langsung, karena itu akan sangat beda rasanya. Jadi itu pesan Pak Bowo, anak-anak. Kemudian nanti juga ada tayangan tata tertib PowerPoint, nanti silahkan diperhatikan ya, itu untuk mengingatkan kalian. Sekali lagi, jika ada tata tertib jangan dianggap itu memberatkan kalian, tapi itu sebetulnya adalah untuk menjaga kalian supaya dapat menyelesaikan pendidikan di sekolah ini 4 tahun selesai prestasi memuaskan. Itu pesan Pak Bowo, anak-anak ya. Semoga bisa dipahami, dan selamat belajar daring dulu, karena sementara ini kalian memang harus belajar di rumah dulu. Kami di sekolah tetap mengajar kalian, memberi ilmu kepada kalian ya. Ikuti dengan baik ya, sampai nanti pada saat pemerintah sudah mengizinkan kita bisa bertemu secara langsung, bertatap muka langsung di SMK Negeri 1 Temanggung, STEMBA tema Temanggung. Itu anak-anak, sekali lagi sukses buat kalian. Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.